Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, berupa kesyukuran yang sangat penting pada saat ini adalah kita telah berada pada 17 atau kalender pemerintahan 18 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, ya. Alhamdulillah ala kulli halin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan atau membahas terkait dengan purpose of life, ya, purpose of life, atau yang saya artikan sebagai melaraskan melaraskan langkah bumi dengan kehendak langit. Teman-teman sekalian, namun sebelum itu saya ingin feedback sedikit, ya, flashback sedikit terkait dengan pembahasan Batra. Alhamdulillah di pembahasan terkait dengan Batra, kita sudah mendapatkan pemahaman, pengetahuan terkait dengan apa yang harus dibangun di basic training kemarin itu. Ya, di basic training yang telah kita lalui itu. Yang pertama yang dibangun di basic training itu adalah bagaimana sebaiknya kita seorang muslim ini memiliki mindset yang baik, memiliki mindset yang benar, pola pikir yang benar, cara pandang terhadap dunia dengan dan apa yang kita lakukan ini dengan benar. Ya, setelah kita berusaha untuk memperbaiki, memahami bagaimana mindset dan pola pikir yang benar itu, maka turunlah dia menjadi belief. Ya, turunlah dia menjadi belief yang menyinari hati, keyakinan. Ya, keyakinan. Kita yakin bahwasanya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita telah usahakan, kita yakini bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah eh, menjadi belief, keyakinan, maka terjauh-mentahkan oleh prinsip-prinsip. Ya, kita sudah tahu, kita belajar tentang prinsip-prinsip, ya, bagaimana kita sebaiknya memiliki prinsip. Kalau tidak salah ada 3 prinsip yang harus kita miliki. Setelah lahir prinsip-prinsip, ya, kemudian turunlah menjadi prinsip-prinsip itu turun menjadi karakter, ya, menjadi karakter. Karakter itu, ya, paling tidak ada 3 karakter yang harus kita bangun. Bagaimana karakter kita sebagai pribadi kita, ya, kemudian bagaimana karakter kita sebagai seorang pembisnis, kemudian yang kedua tadi menjadi karakter kita sebagai seorang pembisnis, kemudian yang ketiga karakter kita menjadi seorang seorang muslim. Iya, setelah kita memiliki karakter itu, jadilah dia menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan dan membentuk realita-realita keseharian, dan diharapkan dengan hal itu kebaikan-kebaikan terus terus muncul. Baik, kita akan lanjut lanjut ya, kita akan lanjut insya Allah di pembahasan terkait dengan purpose of life, ya, purpose of life. Ya, teman-teman sekalian, saya mengartikan, saya memahami terkait dengan purpose of life ini adalah bagaimana kita menyelaraskan langkah bumi, ya, yang telah kita tapaki ini dengan kehendak kehendak langit yang diberikan kepada kita sebagai sebuah amanah, yang mana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, dan seterusnya. Tugas langit ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan memang kita yang mau mengembannya. Ya, memang kita yang mau mengembannya. Padahal amanah ini telah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi mereka semua abai, dan amanah ini diemban oleh kita sebagai seorang manusia. Maka kehendak langit, ataupun nanti kita akan bahas terkait dengan apa maksud dari kehendak langit ini, merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan kepada kita sebagai seorang manusia. Baik, teman-teman sekalian, jejak langkah kita di muka bumi ini, ya, merupakan tujuan atau merupakan cara kita sedang menuju kepada cahaya. Jejak langkah menuju cahaya. Mari kita menyelami kedalaman makna, menata mindset kita, ya. Kita sudah bahas di Batra, kemudian dan menemukan tujuan penciptaan kita sebagai seorang makhluk yang mulia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, membahas terkait dengan bagi atau saya memaknai dengan peta perjalanan jiwa kita.
ya peta perjalanan jiwa. Dimulai dari akar penciptaan kita, apa maksud dari penciptaan kita, menemukan hakikat, pola pikir, dan alasan mengapa jiwa kita dihidupkan di semesta ini. Kemudian bangun dan mata air itu sebagai apa alasannya, mendirikan pilar teguh, ya. Kemudian dengan apa kehidupan dan memahami hakikat aliran rezeki yang diturunkan. Kemudian jalan menempuhnya bagaimana? Dengan adab, ilmu, amal, iman sebagai instrumen merawat kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menemukan tugas pengabdian sejati kita sebagai seorang manusia dan merapalkan resolusi menjadi doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti pembahasannya tidak seliteratur ini, kita akan mulai mungkin dari ketiga, kedua, ke satu, kemudian keempat. Baik, baik teman-teman sekalian. Untuk mengarungi kehidupan dunia ini, untuk menggapai daripada makna dari tujuan kita diciptakan, maka kita paling tidak ada empat pilar yang harus kita miliki sebagai seorang manusia yang beriman atau yang disebut sebagai santri, ya kita sebagai seorang santri dan memiliki karakter sukses dan memiliki keberkahan. Seorang manusia yang memiliki kesuksesan dan tentunya keberkahan juga akan mendampingi daripada kesuksesan itu. Baik teman-teman sekalian. Saya mendefinisikan secara singkat terkait dengan sukses berkah itu, ya, yang merupakan maksud daripada kesuksesan keberkahan itu adalah arsitektur utuh santri sukses yang memiliki keberkahan, yaitu kesatuan yang utuh, sukses dan berkah bukanlah sebuah kebetulan yang acak, bukan, ya, melainkan hasil dari arsitektur kehidupan yang dibangun dengan benar dan presisi dari bawah ke dari bawah ke atas. Baik, tentunya kita sudah singgung tadi terkait dengan bagaimana cara kita mengarungi kehidupan dunia ini. Paling tidak ada empat pondasi sukses berkah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang harus kita eh, apa namanya tumbuhkan di dalam diri kita, kemudian terjemahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah terkait dengan adab, ya terkait dengan adab. Adab tentunya yang dimaksud dengan adab adalah diantaranya adalah keindahan tata krama holistik, ya, kemudian pembuka segala pintu kebaikan dan keilmuan. Ini salah satu fadhail adab. Saya next dulu, ya. Ya, ini penjelasannya terkait dengan adab. Ya, jalan penempuh kita teman-teman sekalian sebagai seorang yang diamanahkan mengemban tugas langit. Ya, tentunya kita ini sebagai seorang penempuh. Ya, tentunya dianjurkan bagi kita adalah untuk menghaluskan adab. Ya, menghaluskan adab. Ya. Adab teman-teman sekalian, ya, terkadang atau adab itu selain disebut sebagai akhlak, ya bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana seharusnya kita memiliki karakter dan lain sebagainya, itu masuk adab, ya. Tapi yang dimaksud adab di sini adalah adab secara umum, ya, tata cara, ya, tutorial tutorial bagaimana makan, ya, minum, masuk WC, ada berbicara, adab kepada orang tua dan lain sebagainya. Itulah yang saya maksud atau kami maksud sebagai adab, bukan hanya adab yang dimaksudkan sebagai akhlak, ya. Teman-teman sekalian, tentunya kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu adab makan bagaimana, adab berbicara kepada orang lain bagaimana, kita tahu, kita sudah tahu adab apa namanya berjalan bagaimana, adab bertemu dengan klien bagaimana, adab menerima customer bagaimana, kita semuanya sudah tahu. Saya yakin itu kita semuanya sudah tahu. Namun terkadang kita tahu, ya kita tahu, ya termasuk saya sendiri setelah mendapatkan materi ini, ternyata list-list adab yang apa namanya yang diberikan kepada kita, ya, ada disebut dengan adab ya, adab kepada, adab me, ya, adab 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 kepada, adab di mana kita berada, adab kita melakukan sesuatu, kemudian yang keempat adab berbuat. List-listnya itu, masya Allah, kita sudah tahu. Kita sudah tahu, oh ini, ada bangun dari tidur, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mampu memahami dari maksud dari adab-adab itu diberikan kepada kita. Kita sudah tahu, tapi kebanyakan dari kita. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan dari pembahasan kita tadi. Alhamdulillah ada kendala, ya sesuatu yang perlu kita syukuri juga. Baik teman-teman sekalian, eh, ketika kita berada pada pengarungan kehidupan dunia ini, maka kita disebut sebagai penempuh. Maka jalan yang kita sedang lalui ini adalah jalan jalan penempuh.
Ya. Di antara jalan penempuh daripada pengarungan kehidupan dunia ini harus memiliki pilar-pilar yang tertanam dalam hatinya. Yang pertama adalah bagaimana menghaluskan adab itu. Yang menghaluskan adab. Tentunya adab, kita sudah tahu bahwa adab itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik. Namun adab itu adalah kesadaran holistik. Ya, makanya ada 4 kategori atau jenis-jenis adab yang bisa kita jadikan tools untuk mengeceknya. Yang pertama adalah ke adab kepada bagaimana kita beradab ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada orang tua, adab kepada orang lain, adab kepada teman, adab kepada customer. Itulah adab-adab yang perlu kita bangun dalam diri kita. Kemudian adab di bagaimana kita memiliki adab di tempat, di suatu tempat, di masjid, ya, di rumah, di jalan, di kantor, di tempat usaha kita. Ya, maka itu adab-adab yang kita jadikan hiasan dalam kehidupan kita. Kemudian ada adab ya, adab atau adab melakukan, ya, adab melakukan yang menjadi keseharian kita, aktivitas baik kita. Adab adab melakukan, ada bangun dari tidur, ya itu termasuk. Kemudian ada menggunakan pakaian, ya. Ada keluar dari rumah, ada masuk dari rumah, ada apa namanya, ada makan, ada minum dan lain sebagainya. Yang menjadi karakter kita atau karakter dasar kita sebagai seorang muslim. Yang keempat adalah adab berbuat, adab berbicara dengan orang lain, adab berkendara di jalanan, adab bertamu, adab berjumpa dengan teman, ya, dan sebagainya. Jadi sebagai seseorang yang menempuh jalan, ya, apa pengarungan kehidupan dunia ini, tentunya yang pertama yang harus kita bangun atau pilar pertama yang harus kita bangun adalah menghaluskan adab kita dalam keseharian. Ya, adab ke tadi, kepada adab di tempat manapun kita berada, adab-adab yang kita lakukan secara personal, kemudian adab-adab yang bersinggungan langsung dengan orang lain. Teman-teman sekalian, terkadang kalau kita mencoba melis atau mendata adab-adab tersebut, terkadang kita sudah tahu adab-adab itu. Ya, kita sudah tahu adab-adab tersebut. Bahkan ketika materi ini disampaikan, Masya Allah, semua adab-adab ini mungkin. Bahkan mungkin ya, eh, ada di dalam Kitabul Jami' itu sudah beradab menjelaskan terkait dengan bagaimana adab-adab kita sebagai seorang muslim. Bahkan ada kitab yang menulis khusus untuk itu, Minhajul Muslim dan lain sebagainya. Kita sudah tahu adab-adab itu. Kita mungkin hafal hadisnya. Kita mungkin apa tahu keutamaan adab-adab tersebut. Namun, teman-teman sekalian, sebagian di antara kita, bahkan saya sendiri, ya, bahkan kami pribadi tidak sadar, ya, tidak sadar. Kita sudah tahu, kita sudah tahu, namun kita tidak sadar. Tidak sadar akan apa? Tidak sadar akan keutamaan atau akan dampak positif terkait dengan adab-adab yang kita lakukan itu. Ya, Masya Allah. Ternyata adab-adab keseharian kita itu memiliki energi yang powerful untuk kebaikan kita sendiri. Makanya saya teringat kembali terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ketika kau melakukan kebaikan. Ya, adab-adab itu tentunya kebaikan, teman-teman sekalian. Maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, kita ke pilar yang kedua. Setelah kita berusaha untuk apa namanya, membuat catatan-catatan adab-adab apa yang perlu kita perbaiki, yang kedua yang perlu kita jadikan sebagai prioritas kita adalah menerangi dengan ilmu, ya, menerangi dengan ilmu. Ada 4 cahaya akal, teman-teman sekalian, ya. Ada 4 cahaya akal. Kita berilmu bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar tahu. Sebentar kita akan jelaskan sedikit di bawah, ya. Ada 4 eh, cahaya akal yang terkait dengan yang perlu kita harus pelajari adalah agama, ya. Kemudian bagaimana agama ini kita pelajari. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, eh, apa itu, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuknya mempelajari agamanya, untuk memahami agamanya. Jadi pesan saya untuk teman-teman sekalian, eh, jangan lupa atau mari jadikan satu agenda penting dalam keseharian kita atau dalam perjalanan kehidupan kita untuk mempelajari agama secara literatur,
memahami agama atau mempelajari agama secara konsisten, ya, secara konsisten. Kemudian empat cahaya akal yang kedua adalah akademis, ya, bagaimana kita memahami kunci logika alam, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki ilmu terkait dengan bisnis, yang mana ilmu tersebut adalah seni menebar manfaat dengan ekonomi yang kita bangun. Kemudian ilmu bermasyarakat, ya, karena tentunya ilmu bermasyarakat ini adalah menciptakan keindahan, ya, menciptakan keindahan dan merajut harmoni kemanusiaan. Meskipun eh, saya melihat yang seharusnya pertama ini ilmu, ya, ilmu dulu kita kita pelajari, baru kita mengerti tentang adab-adabnya. Tapi di SBC kita diajarkan untuk memulai semuanya dengan memperbaiki adab sebelum sebelum ilmu. Baik teman-teman sekalian, eh, saya ingin memberikan analogi atau metodologi terkait dengan keberkahan ilmu yang diharapkan kita dapatkan, yang diharapkan kita dapatkan. Yang pertama, metodologi keberkahan ilmu adalah kita mesti memiliki, ya, kita mesti memiliki guru, ya, kita mesti memiliki guru atau memiliki sebagai seorang memiliki seorang murabbi. Dengan apa, ya? Eh, Tentunya untuk menemukan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang mampu menjelaskan kita terkait dengan bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal tadi saya menyebutkan pentingnya kita apa namanya mempelajari agama dan menentukan siapa yang akan menjadi guru kita dan siapa yang akan menjadi murabbi kita yang membantu kita mengarahkan bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus mengarungi kehidupan dunia ini. Kemudian yang berikutnya, ya, adalah tentunya menjaga adab, ya, menjaga adab. Adab ke siapa? Tentunya adab kepada guru, ya. Kemudian dengan apa? Dengan selalu meminta ridhonya, ya. Kita jaga adab tak kepada guru tak, ya. Meskipun kadang kita berbeda paham, ya, tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya kita pelajari, tapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru, maka selalu kita meminta keridoannya. Kemudian juga kita adab terhadap ilmunya, ya, ada adab-adab terkait dengan bagaimana kita menuntut ilmu. Kemudian untuk metodologi keberkahan ilmu kita juga harus fokus, ya, harus fokus. Makanya tadi saya sebutkan adalah di antara kefokusan itu adalah kita mempelajari, di antara kalau kita mengambil mengambil jalan untuk mempelajari agama, kita harus fokus pelajari pelan-pelan terkait dengan agama kita sendiri, pelan, ya, pelajari satu persatu hingga 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 tuntas. Kemudian metodologi yang berikutnya adalah selesaikan sanatnya, ya, selesaikan sanatnya. Ketika kita mempelajari satu ilmu, ya, di dalam ilmu agama itu banyak cabang-cabang ilmu, ya, upayakan untuk menyelesaikan pembahasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu kalau kita bersama-sama dalam menuntut ilmu tersebut, ya, selalu meminta feedback dengan teman-teman. Bagaimana apa feedbacknya terkait dengan ilmu hari ini? Karena bisa jadi ilmu itu dipahami dengan POV yang berbeda, ya, dengan cara pandang yang berbeda. Itu bisa jadi sah-sah saja. Ya, makanya kita mendapatkan ilmu terkadang bukan hanya karena guru apa yang disampaikan oleh guru kita, tapi apa yang disampaikan dari sejawat kita, teman kita. Makanya saya teringat perkataan kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, la yuqalu rajulu aliman, tidak dikatakan seseorang itu seorang yang berilmu kecuali dia mengambil ilmu dari tiga orang. Fiman fauqahu, mereka adalah orang yang di atasnya, tentunya guru kita, ya, guru kita. Fiman siwahu, kepada orang yang sejawat dengan kita, ya, sepantaran dengan kita, teman-teman kita. Kemudian fiman dunahu, dan orang yang ada di bawah kita. Maka kadang kita bisa mendapatkan ilmu dari orang dari atas kita, guru kita, dari teman kita, dan dari orang yang kita rasa lebih muda dari kita. Baik teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ya, ini, ya, yang ketiga di sebelah kanan, bagaimana cara kita apa namanya menjalani kehidupan dunia ini, tentunya dengan empat pilar, dan kita sudah berada pada pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga teman-teman sekalian adalah iman, ya, bagaimana kita menjangkarkan keimanan itu pada jiwa, ya, kita meletakkan menanam dalam iman itu di dalam jiwa kita. Iman melampaui sekedar percaya teman-teman sekalian, dia adalah keyakinan absolut. Makanya sebentar kita akan bahas terkait dengan keimanan. Bagaimana sebenarnya kita harus apa perbedaan antara percaya dan keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Maka jika ketauhidan teman-teman sekalian sudah terinstal kuat di dalam dada, tidak akan ada urusan dunia yang mampu membuat kita bersedih bahkan menderita. Baik, ini formula dari keimanan dan keyakinan itu teman-teman sekalian. Pertama,
Iman itu adalah kita apa? Percaya. Kita percaya setelah kita memahami dan memahami bahwa perjalanan kehidupan kita ini pasti memiliki maksud, memiliki arti, ya. Kemudian tidak mungkin kita disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita percaya karena kita sudah percaya. Pertama kita harus percaya. Dan kadang kita sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan semua kebutuhan kehidupan kita, ya. Kita percaya bahwa semua Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang baik untuk kita. Namun terkadang kita belum yakin, ya. Namun kita terkadang belum yakin. Maka percaya ditambah di plus dengan keyakinan yang diharapkan menjadi sebuah iman yang berdampak. Ya, iman yang ya talaklah di dalam hati kita, ya, atau iman yang bersinar terang di dalam hati kita yang memiliki dampak dalam karakter kita. Di antaranya, ya hanya saya sebutkan di antaranya saja apa yang dimaksud dengan atau bagaimana kita memiliki iman yang berdampak itu. Maka iman ketika kita sudah memiliki iman tersebut, ya, yang berdampak itu, maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala yang disebut sebagai husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkadang kita terlalu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, sesuatu yang belum terjadi, padahal kita harus meyakini, ya, semua apapun yang akan terjadi itu semuanya baik, insya Allah semuanya baik. Maka kita selalu tanamkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki iman itu, ya, memiliki iman di dalam hati kita yang bersinar terang itu, yang berdampak, maka kita harus ridho. Ya, kita harus ridho dengan apa yang sudah terjadi. Kita harus ridho. Ya, masa lalu, ya, kemudian apa yang pernah terjadi masa lalu, kita berusaha untuk ridho dan yakin bahwa apa yang telah terjadi itu juga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan untuk kita, yang saya sebut sebagai rahasia ilahi. Ya, kita harus meyakini husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Kita harus meyakini bahwa apa yang akan terjadi adalah rancangan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ridho dengan apa yang sudah terjadi dengan menerima dengan lapang dada ketetapan yang sedang atau telah berjalan. Iman, teman-teman sekalian, bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan kepastian hati yang melahirkan ketenangan dalam menghadapi, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hati, ya, dalam menghadapi masa depan dan masa lalu. Semoga kita menjadi orang-orang yang, ya, tertanam di dalam jiwanya, tertanam di dalam hatinya keimanan yang berdampak, yang terbangun dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diisi dengan keyakinan yang powerful kepada setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Baik, teman-teman, kita ke pilar keempat, ya, pilar keempat. Setelah adab, setelah ilmu, setelah iman, maka ada pilar yang keempat adalah amal. Ya, apa itu, teman-teman sekalian? Ya, kita sudah belajar tadi terkait dengan adab, ilmu, dan keimanan, maka kita harus segera kembali sadar bahwa kita harus segera praktek. Ya, kita harus segera praktek dari apa yang kita sudah dapatkan. Ya, kita sudah dapatkan ilmu yang didapat tidak dipendapkan, ya, melainkan langsung dieksekusi menjadi tindakan tindakan nyata. Setelah kita berusaha untuk maksimal mempraktekkan apa yang telah kita dapatkan, ya, sudah mendownload apa yang kita terima, kemudian jangan lupa untuk mengupload ilmu tersebut, ya, dengan mengajarkannya, ya, mentransmisikan apa yang sudah kita praktekkan kepada orang lain untuk menguji pemahaman apa yang kita sudah pahami dan tentunya menyebar manfaat. Dan ketika kita mengupload ilmu tersebut, mengajarkan kepada orang lain, maka yakinlah kita akan mendapatkan insight yang baru dari apa yang kita sudah ajarkan, ya, kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita berupaya untuk disiplin dan berusaha untuk istiqomah. Ya, karena sebenarnya menurut saya adalah eh, tidak ada itu orang yang baik. Tidak ada orang yang baik. Pasti setiap kita pernah sudah tahu tapi tetap terjerumus pada sebuah kesalahan. Tidak ada itu orang-orang yang baik. Tapi yang ada adalah orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berusaha untuk disiplin, disiplin dan beristiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Ya, mengulangi praktek secara konsisten tanpa tanpa berhenti, ya.
Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan setiap apa yang kita dapatkan dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan baik kita insya Allah. Amal bukanlah daftar tugas statis, bukan. Ya, melainkan siklus yang berputar. Semakin konsisten diputar, semakin ringan beban kehidupan. Ya, semoga sekali lagi semoga kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang memiliki karakter sukses berkah. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita membahas kepada pembahasannya berikutnya terkait dengan memaknai pulang rezeki. Ya, tentunya, ya, tentunya setelah kita tadi tahu bahwa kita ini ternyata sedang mengemban tugas, pengempuh tugas, ya, tugas langit. Ya, tentunya kemudian kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak mungkin Allah memberikan tugas tanpa memberikan apresiasi. Ya, kalau di perusahaan mungkin seperti itu ya, tanpa memberikan gaji kepada kita tanpa memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah memang sudah catat kehidupan, sudah catat terkait dengan rezeki-rezekinya. Apatah lagi kita manusia yang mengambil peran sebagai penempuh daripada amanah ataupun tugas langit. Teman-teman sekalian, mari kita kembali memaknai ulang terkait dengan rezeki itu agar menjadi sebuah keimanan yang terpatri dalam hati kita. Seringkali kita memenjarakan makna rezeki pada lembaran-lembaran uang. Allah musta'an. Ya, kita seringkali memenjarakan makna rezeki atau membatasi makna rezeki itu pada lembaran-lembaran urusan perut dan kehidupan semata. Padahal rezeki adalah rahmatnya yang terbentang luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas. Ya. Maka coba sama-sama kita melepaskan kecemasan duniawi. Kemudian mari kita pahami ada 5 dimensi rezeki yang dirancang oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Aliran mata rezeki, aliran mata air rezeki teman-teman sekalian. Dari kita sudah dijamin sebagai seorang manusia hingga berwujud menjadi sebuah keajaiban. Rezeki bukanlah sekedar nominal angka, materi, atau tumpukan-tumpukan uang. Ia adalah aliran air kehidupan yang diturunkan langsung dari Sang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa taala. Deras atau tidaknya aliran tersebut murni bergantung pada kapasitas wadah wadah spiritual yang kita siapkan. Ya. Oke, insya Allah sebentar kita akan bahas. Mari kita selami matriks kedalaman 5 level aliran aliran rezeki tersebut. Baik teman-teman sekalian, ada paling tidak ada 5 kedalaman aliran rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, level yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin kepada kita sebagai seorang makhluk. Kita ini sebagai seorang seorang makhluk. Kita sudah sebutkan tadi ayatnya yang dianalogikan sebagai air hujan. Jadi kita sebagai seorang makhluk ini sudah dijamin rezekinya, sudah ada yang jamin. Kalau tidak ada yang rezeki kita, tidak ada yang rezekinya kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sebagai seorang makhluk, ya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Kita sudah bahas tadi. Kemudian yang kedua, ada rezeki memang yang kita ikhtiar. Saya analogikan sebagai bagaimana kita ketika kita menggali menggali sumur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah apa yang didapatkan oleh seseorang kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Maka rezeki yang kedua adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan, kita kerjakan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi kita sudah dijamin sebagai seorang makhluk, kemudian yang ketiga adalah kita juga akan mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan rezeki. Kita sudah paham ya terkait dengan definisi rezeki yang dimaksud. Ya, saya mungkin mundur sedikit terkait rezeki itu ada kesehatan, ya, kebahagiaan, rasa cukup dan lain sebagainya. Ya, kemudian semuanya rezeki ini ada yang bisa kita ikhtiarkan, ada yang bisa kita ikhtiarkan. Baik, yang ketiga ada rezeki, ya, ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita disebabkan rasa syukur yang kita miliki, rasa syukur yang selalu kita upayakan, yang selalu kita untai dalam setiap ketika kita mendapatkan rezeki tersebut.
Iya. Bagaimana pengaturannya itu Pak Amin? Saya juga kurang paham sebenarnya. Ya, lanjut aja Pak. Iya. Baik, baik. eh yang berikutnya teman-teman sekalian, belum kita belum di level ketiga ya. Bersyukur, ya bersyukur. Jadi kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kita, maka maka Allah akan memberikan tambahan dari nikmat yang telah kita syukuri itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, eh, rasa syukur yang kita utarakan ke Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan tambahan nikmat yang tak terhingga dari rasa syukur yang kita dari nikmat yang kita dapatkan. Baik, yang keempat, level rezeki yang keempat adalah eh, kita mendapatkan rezeki karena ketaatan yang kita lakukan, yang saya analogikan sebagai mata air yang tersembunyi, ya, atau keberuntungan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketakwaan itu adalah ketaatan. Ya, ketakwaan itu adalah ketaatan kita kepada Allah, dan ketaatan itu bisa berupa sesuatu yang kita hindari dari sebuah larangan dan sesuatu yang kita kerjakan dari sebuah perintah. Ya, itu yang dimaksud dari ketaatan. Kemudian ketika kita melakukannya, ya, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ya ja'alahu makhraja, memberikan apa namanya? Jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Bayangkan, pertama adalah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan barang siapa dengan ketaatan itu, dengan bertakwa itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari setiap urusan-urusannya. Ada tiga. Ketika kita melakukan ketaatan, bukan hanya rezeki kita yang kita dapatkan karena keberuntungan dari ketaatan yang kita lakukan, bukan, tapi diberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan kita, dan diberikan setiap dimudahkan setiap urusan kita. Kemudian kedalaman aliran rezeki yang kelima, ya, itu kita akan mendapatkan rezeki tersebut karena pertaubatan yang kita lakukan ataupun tawakal yang kita gantungkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang saya analogikan sebagai hujan hujan keemasan, ya, hujan keemasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru apa? Eh, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dengan istighfar yang kita lakukan, dengan taubat yang kita lakukan, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirim apa yang kita inginkan secara beruntun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka diberikan rezeki dan sebagainya, ya, banyak yang akan kita dapatkan dari pertaubatan yang kita lakukan. Eh, Minta maaf ini Pak Amin, mungkin saya butuh tambahan waktu. Kalau sudah terputus nanti bisa kita lanjutkan lagi sedikit ya, Bisa bisa. supaya supaya bisa selesai ini Siap. materi. Bisa Insya bisa Allah. bisa. Iya. Ya, Eh, jadi eh, kita akan mendapatkan lima, atau kita sudah dijamin teman-teman sekalian, eh, lima rezeki untuk kita. Pertama, rezeki kita sebagai seorang makhluk. Kemudian yang kedua, rezeki dari apa yang telah kita ikhtiarkan. Kemudian rezeki dari kesyukuran yang kita utarakan. Kemudian ketaatan yang kita lakukan. Kemudian pertaubatan yang selalu kita sadari dan yang selalu kita apa namanya gantungkan ke Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Baik, eh, kembali kita merefleksi diri, ya. Ini sebagai harmoni semesta dalam diri kita ketika akar penciptaan tertanam ditopang teguh oleh empat pilar kehidupan yang kita sudah sebutkan tadi, dialiri oleh mata air rezeki tertinggi serta dirawat tanpa henti dengan adab, ilmu, amal dan iman, maka kita tidak lagi sekedar bertahan hidup. Kita bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi kita sedang berekspansi, memenuhi tujuan penciptaan yang agung. Tentunya segalanya berawal dari satu perenungan yang mendalam, ya. Semuanya berawal dari satu perenungan mendalam, apa maunya Sang Pencipta terhadap wujud dari diri saya ini.
Baik, kita lanjut ya. Kita hening sejenak. Ya, kita hening sejenak. Ada sebuah pertanyaan langit. Ya, ada sebuah pertanyaan langit. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merenung ya untuk apa semesta ini dibentangkan? Ya, untuk apa semesta ini dibentangkan? Pasti memiliki maksud. Ya. Dan untuk apa kita dihadirkan di dalamnya? Pasti memiliki takdir dan memiliki arti. Hidup bukanlah kebetulan yang hampa, melainkan naskah agung yang telah ditulis beribu-ribu tahun sebelum bumi ini dicipta. Maka ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa jadikan untuk merefleksikan atau mendefinisikan ulang daripada apa sebenarnya tujuan langit, tugas langit yang diberikan kepada ya kepada kita ini. Apa sebenarnya tugas tersebut? Hal tersebut ditumpang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Maka apakah kamu mengira, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, kita tidak boleh mengira bahwa Allah menakdirkan semuanya sekarang ini, kita berada pada dunia ini, itu sekedar berjalan begitu saja, tanpa memiliki makna yang berarti. Pasti memiliki arti. Ya, maka pahami, kita sama-sama memahami tujuan kita diciptakan dan memahami apa maunya Sang Pencipta. Ya, di antara jawabannya adalah ini teman-teman sekalian. Ya, manusia adalah sang pemelihara bumi. Ya, manusia sang pemelihara bumi. Jadi tugas agung kita sebagai seorang khalifah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Meskipun setelahnya itu eh, malaikat masih meragukan, ya Allah, engkau menciptakan manusia yang mereka nanti akan ingkar dan sebagainya. Tapi ini adalah ketetapannya Allah. Bahkan malaikat sekalipun tidak memahami, tidak tahu terkait dengan apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia harus yakin bahwa ketika Allah melakukan sesuatu, pasti itu adalah kebaikan dan kemudahan untuk kita. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan tentunya Allah tidak menginginkan kepada kita keburukan-keburukan ataupun kesulitan-kesulitan. Allah tidak hanya menciptakan kita untuk beribadah. Tiga. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Ya. Tentunya kita sudah pahami terkait dengan apa tugas kita sebagai seorang manusia. Di antara tugas tersebut adalah sang pemelihara bumi, ya, sang pemelihara bumi yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Teman-teman sekalian, Allah tidak hanya menciptakan kita untuk beribadah dalam hening. Tidak. Allah tidak menciptakan eh, kita hanya untuk beribadah dalam hening, tetapi juga diutus turun ke bumi untuk memakmurkannya. Ya, menjadi khalifah berarti menyelaraskan peradaban dunia dengan rahmat Sang Pencipta. Setiap karya, setiap bisnis yang kita upayakan, dan setiap tarikan nafas yang kita tarik adalah bagian dari tugas pemeliharaan semesta ini. Kita tidak hadir untuk merusak, melainkan untuk merawat. Jadi kita pahami bersama bahwa tugas kita di muka bumi ini secara umum adalah untuk menjadi seorang pemelihara bumi atau yang disebut dengan bahasa Al-Quran adalah menjadi seorang khalifah. Paling tidak teman-teman sekalian, ada empat tugas kita atau empat peran kita sebagai manusia dan yang memiliki fitrah. Ya, ada empat, paling tidak ada empat tugas langit sebagai bentuk jalan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan besar membutuhkan kendaraan, ya. Maka setiap kita ini teman-teman sekalian pasti memiliki tugas langitnya masing-masing. Memiliki tugas langitnya masing-masing. Yang mana tugas langit tersebut merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Maka kita perlu mencari tahu bagaimana atau apa sebenarnya yang menjadi tugas langit kita yang merupakan fitrah setiap kita. Ya, paling tidak ada empat kuadran, ya, ada empat model tugas langit yang harus kita emban atau yang harus kita berada pada salah satunya. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi dan harta. Apakah tugas kita sebagai seorang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita perekonomian yang baik, harta yang banyak, yang dengannya tugas kita adalah dengan mengalirkan kesejahteraan dengan harta tersebut dan membuka pintu rezeki atau mengantarkan rezeki tersebut kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Ini mungkin di antara tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, tugas yang mungkin Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk kita adalah menjadi seorang pemimpin.
menjadi seseorang yang duduk pada sebuah tahta yang dengannya dia menciptakan sistem kebijakan ya, yang menguntungkan untuk orang banyak, untuk manusia yang lain dan keadilan yang melindungi ya. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa jadi tugas kita yang merupakan fitrah kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi seorang pendakwah dengan ilmu, dengan kata yang kita miliki yang dengannya tentunya menerangi kegelapan ya, kemudian menerangi kegelapan, mengangkat kebodohan ya, dan kebingungan dengan tentunya dengan hikmah yang benar, dengan hikmah yang dengan tata cara yang baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi kita menjadi seorang yang profesional. Ya, tugas langit kita adalah menjadi seorang profesional dengan tenaga kita. Ya, dengan tenaga kita. Kita dengan apa yang kita skill yang kita miliki, kita mampu dengan tenaga yang kita miliki, kita membangun peradaban melalui dedikasi kita dan keahlian dan tentunya karya nyata yang kita ciptakan. Jadi teman-teman sekalian, jadi paling tidak ada 4 di antara 4 ini kita memiliki tugas untuk kita emban sebagai bentuk tugas langit kita. Lanjut, next. Baik teman-teman sekalian, eh, kini kita sudah masuk kepada inti dari purpose of life tersebut. Ya, menata hati dengan menata niat. Ya, untuk apa teman-teman sekalian? Kita sudah pelajari tadi terkait dengan bagaimana kita memahami terkait dengan tugas langit kita. Maka semua dari keempat itu adalah karya. Ya, sebuah itu adalah karya yang kita peruntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa kita berkarya? Mari mulai perenungan dari awal. Untuk apa kita berbisnis kalau kita mengambil jalan itu sekarang? Untuk apa kita berbisnis? Atau untuk apa kita bekerja sebagai seorang profesional? Apakah murni hanya untuk uang? Ya, ataupun kebutuhan dan menyambung hidup? Ya, ternyata kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Menentukan tujuan dan menanamkan niat di dalam hati. Mengubah rutinitas duniawi kita menjadi ibadah langit. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, untuk menata daripada tujuan langit kita, memperbaiki niat di dalam hati kita, agar semua apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tugas langit kita diridhai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala dan memiliki arah yang jelas. Pertama, kita harus menentukan visi akhirat kita. Apa sebenarnya yang kita harapkan dari perjalanan kehidupan kita untuk akhirat kita? Ya, karena akhirat adalah pelabuhan terakhir kita. Kemana kita akan kembali? Visi akhirat adalah kompas utama kehidupan. Tentukan strategi atau misi apa yang akan membawa kita pulang dengan selamat. Karena niat teman-teman sekalian akan menjadi semuanya lebih bermakna. Kalau niat kita tidak biasa-biasa saja, maka tujuan akhir kita juga akan menjadi sebuah yang biasa. Tapi ketika niat kita perbaiki, perbesar niat tersebut, dan kita tahu apa akhirnya dari sebuah harapan atau niat itu, maka itu tentunya merupakan juga sebuah untaian doa yang kita berikan. Makanya tentukan apa visi akhirat kita sebagai bentuk niat kita. Sandarkan visi pada Al-Quran dan As-Sunnah. Memiliki keyakinan mutlak bahwa semua jawaban atas kehidupan pasti sudah tertulis di dalamnya. Makanya visi akhirat kita harus menyesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dunia sebagai kendaraan, akhirat sebagai pelabuhan. Ya, kendaraan teman-teman sekalian yang kita berada padanya sekarang ini, ya kendaraan dunia ini. Ya, kita harus membuat karya besar apa yang akan menjadi sebab dan yang menjadi sebab untuk kita melaju dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, bisnis yang kita upayakan sekarang, pekerjaan yang kita usahakan sekarang, dan uang hanyalah kebutuhan instrumen, bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya pada niat. Kekuatannya pada niat. Kemudian kita harus memiliki peta perjalanan, yaitu misi dunia. Tentukan milestones atau batu loncatan yang kita akan lalui nyata di dunia ini berdasarkan fitrah daripada dunia nyata, ya. Maksud saya, tentukan batu loncatan nyata di dunia ini berdasarkan fitrah atau tugas langit yang telah kita sadari itu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akhirnya, yaitu visi akhirat, ya. Kemana juga kita akan kembali, ya, sandarkan seluruh jawaban, ya, eh, strateginya kita bentuk dan visi kehidupannya mutlak hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, visi dunia adalah apa yang kita lakukan dan merupakan mahakarya sang khalifah. Ya, kita sudah sebut tadi, visi dunia adalah tentang penciptaan karya. Karya besar apa yang akan menjadi kendaraan atau sebab menuju visi akhirat kita? Tentunya langkah nyata, tentukan jejak-jejak pencapaian yang jelas untuk mewujudkan misi dunia tersebut.
Tentunya teman-teman sekalian, di dalam pengarungan kehidupan dunia ini, kita harus juga menentukan, ya, bersama-sama menentukan resolusi, merajut impian utuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Goal atau impian itu merupakan doa dan harapan. Apapun itu, apa yang akan diwujudkan setahun ke depan, kita tuliskan. Ya, kita tuliskan. Apa yang perlu Anda kembangkan dalam diri, tuliskan. Makanya di sini ada tools, ya. Ada tools. Yang pertama, harapan apa yang kita inginkan untuk mengembangkan secara spiritual kita. Ya, ingin mempelajari agama secara literatur, ya, secara konsisten, perlahan dan seterusnya. Ya, ibadah apa yang harus dijaga, ibadah sholat wajib tentunya diawali dengan sholat ibadah wajib, ya, sunnah dan seterusnya. Jadi spiritual apa yang harus kita kembangkan dalam dalam kehidupan kita ke depannya. Kemudian karir, karir apa yang kita inginkan teman-teman sekalian. Tuliskan, patrikan dalam hati. Ya, nanti setelah itu kita langitkan harapan tersebut. Kemudian keuangan, terkait dengan keuangan, seberapa nominal keuangan yang kita butuhkan, kita jadikan itu sebuah resolusi. Tidak mengapa, ya tidak mengapa. Jumlah tabungan kita berapa yang kita inginkan untuk 1 tahun ke depan sebagai bentuk resolusi kita. Kemudian kita ingin menciptakan apa dalam keluarga kita. Kemudian kita akan membentuk kesehatan kita yang bagaimana, kita menjaga kesehatan bagaimana, ya. Kalau saya sendiri mungkin ya harus harus banyak diet, ya, harus banyak olahraga supaya turun, ya. Ya. Kemudian rekreasi apa yang akan kita datangi dalam 1 tahun ke depan. Kemudian pengembangan diri apa yang akan menjadi prioritas saya untuk 1 tahun ke depan. Semua resolusi-resolusi ini adalah goal, impian, harapan yang kita balut tentunya dengan doa agar mampu menjadi seorang khalifah. Yang mana khalifah itu adalah pengampuh daripada tugas langit, ya, daripada tugas tugas langit itu. Jadi seorang khalifah harus memiliki harapan spiritual, harus memiliki kekuatan karir, keuangan, keluarga, kesehatan, rekreasi, pengembangan diri dan lain sebagainya. Masih banyak yang ingin saya sampaikan di resolusi ini, tapi insya Allah di lain kesempatan. Baik, teman-teman sekalian. Mari kita mengubah resolusi yang telah kita tulis itu, resolusi yang telah kita patrikan di dalam tulisan itu, ya, kemudian menjadi doa. Jangan biarkan impian itu membeku menjadi deretan resolusi fana di atas kertas. Kita tulis, ya, kita sebut dalam hati, tapi upgrade impian-impian tersebut menjadi doa yang merengsek ke langit. Ya. Jangan pernah meragukan atau mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan, "Ya Allah, harapanku besar." Tapi katakan, "Wahai harapan, wahai impian, saya memiliki Allah yang maha besar. Allah teramat kuasa untuk mengabulkan impian. Sekecil apapun itu, jika ia disandarkan kepada kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangkan impianmu menjadi doa. Jangan biarkan impian tersebut sekedar menjadi catatan di atas kertas. Upgrade impian-impian itu menjadi lantunan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan atau mengecilkan Allah. Dia begitu maha kuasa untuk sekedar mengabulkan semua impian-impian kecil hambanya yang bersimpuh dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika iman dan ketauhidan telah terinstal kuat di dalam dada, maka tak ada lagi urusan dunia yang mampu membuat kita sedih. Tak ada. Dan merasa menderita. Tanamkan niat, kuatkan niat di dalam hati kita, luaskan ikhtiar, ya, dan biarkan langit yang menyelesaikan sisanya. Allahu Akbar. Baik teman-teman, syukron, jazakumullahu khairan. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang mengambil peran di kehidupan dunia ini sebagai bentuk tugas langit kita dengan kekuatan tekad yang kuat dan diberikan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kekuatan untuk mengemban daripada tugas langit kita sebagai pengurus daripada kehidupan dunia ini. Baik, syukran. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran, jazakumullah khair. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya berasa dimentori nih. Masya Allah, Pak Parman. Ya, rekaman di